Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Di pertemuan kedua ini saya akan menerangkan tentang statistik deskriptif. Sebelum lanjut ke pertemuan kedua, saya ingin mengingatkan lagi apa yang dimaksud dengan statistika, yaitu adalah ilmu yang mengumpulkan, mengolah, meringkas, menyajikan, dan interpretasi data untuk dasar dari pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, adanya populasi adalah seluruh objek penelitian. Yang ketiga, adanya sampel atau data yang diambil dari populasi. Karena sampel dapat merepresentasikan populasi tersebut. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak mengambil data dari masing-masing responden. Pengumpulan data yaitu sampel representatif dari populasi. Sampelnya bisa random, bisa sistematik, atau kelompok. Metode pengumpulan data tidak akan dipelajari dalam kuliah hari ini. Terus data menuju sumber adalah ada data primer dan data sekunder. Dalam data primer berarti Anda harus mencari data itu langsung. Kalau misalkan data sekunder, Anda bisa mendapatkan data itu dari pihak kedua atau orang lain. Sebagai contoh mungkin dari jurnal, buku, ataupun media-media lain. Sekarang masuk data dan variabel. Data adalah sekumpulan datum yang berisikan fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasi. Variabel merupakan karakteristik data yang menjadi perhatian atau yang disorot. Akan kemana penelitian? Data menurut skala pengukuran itu ada nominal, ordinal. Sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok yang nominal. Contohnya ada jenis kelamin, bisa laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah jurusan dalam suatu sekolah tinggi, misalkan manajemen, akuntansi, dan lain sebagainya. Sedangkan di ordinal, selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat. Contohnya tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dan lain sebagainya. Yang kedua adanya contohnya adalah ranking. Lanjut data menurut skala pengukuran ada yang interval dan rasio. Kalau yang interval selain memiliki sifat data ordinal juga memiliki sifat interval antar observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Sebagai contoh adalah nilai tes suatu mahasiswa. Terus yang kedua adalah rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan punya perbandingan antara dua nilai. Contohnya temperatur dan berat badan. Lalu jenis data menurut sifatnya satu kualitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Yang kualitatif adalah berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu atribut suatu elemen dalam skala pengukurannya adalah nominal dan ordinal. Datanya bisa berupa numerik dan numerik. Jadi datanya dalam hal ini dapat dihitung ataupun tidak. Kalau di kuantitatif mengidentifikasikan seberapa banyak, how many discrete atau how much continue. Datanya harus selalu numerik, jadi skala pengukurannya dapat diukur menggunakan interval dan rasio. Lanjut ke jenis data menurut waktu pengumpulannya. Satu ada cross selection data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Sebagai contoh adalah jumlah mahasiswa Faster di tahun 2017 sampai 2018. Jumlah perusahaan go public tahun 2006. Yang kedua ada time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya adalah pergerakan nilai tukar rupiah dalam satu bulan. Yang kedua produksi padi Indonesia tahun 2007 sampai 2017. Cara penyajian data yang pertama bisa menggunakan tabel, yang kedua bisa menggunakan grafik. Tabelnya bisa satu arah atau one way table, tabulasi silang, yang kedua lebih dari satu arah atau two way table, dan seterusnya. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Dalam grafik kita bisa menggunakan batang atau bar graph untuk perbandingan atau pertemuan, atau lingkaran atau pie chart untuk melihat perbandingan dalam persentase atau proporsi. Yang ketiga bisa menggunakan grafik garis atau line chart untuk melihat pertumbuhan. Dan yang terakhir bisa menggunakan grafik peta atau untuk melihat menunjukkan suatu lokasi. Ini adalah contoh penyajian data menggunakan tabel. Kendaraannya ada Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Mochin, dan jumlah total. Di sampingnya adalah jumlah kendaraannya sendiri. Honda ada 2345, Suzuki 1234, Kawasaki 2111,
Bawahnya adalah total jumlah yang merupakan angka terbesar yaitu 68. Ini adalah penyajian data menggunakan grafik dari data yang tadi ya. Seri pertama Honda sekian, Suzuki sekian, dan lihat grafiknya itu berbeda-beda dari masing-masing data yang diambil. Sekarang masuk ke manfaat tabel dan grafik. Yang pertama adalah meringkas atau rekapitulasi data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif berupa distribusi frekuensi, frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, grafik batang, dan grafik lingkaran. Data kuantitatif berupa distribusi frekuensi, relatif frekuensi, dan persen distribusi frekuensi, diagram atau plot titik, histogram, distribusi kumulatif, dan objek. Dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data, dan yang terakhir dapat membuat tabulasi silang dan diagram sebaran data. Untuk deskripsi statistik akan dilanjutkan ke pertemuan